Tentunya bahagia ya Pak, karena kabarnya sudah selesai secara keseluruhan Tol Cijago. Oke baik, untuk 3B sendiri seperti apa Pak ceritanya? Iya, Cinere Jagorawi itu kan untuk seksi 3 itu dimulai 3A. 3A sudah kita operasikan sejak Desember tahun 2022. Kemudian kita lanjutkan dengan 3B, sudah mendapat surat ketetapan menteri untuk izin operasi tanggal 2 Oktober 2022 kemarin. Oh, berarti udah sekitar 1,5 bulan. Satu setengah bulan ya. Sebenarnya kami tinggal tunggu untuk dioperasikan aja, izin dioperasikan oleh otoritas yang berwenang yaitu Badan Pengatur Jalan Tol. Oke, Pak, yang saya notice adalah seksi 1 sudah beroperasi cukup lama dari tahun 2012 begitu. Ceritanya Tol Cijago seperti apa sih Pak? Iya baik Mbak Mira, jadi memang Cijago itu cukup panjang ceritanya karena Cinere Jagorawi itu termasuk salah satu ruas jalan tol pelopor. Sejak Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 diberlakukan, di mana Jasa Marga tidak lagi sebagai operator, tidak lagi sebagai regulator, tapi sebagai operator. Kemudian dengan adanya PP Nomor 15, operator Jasa Marga sebagai operator, seperti badan usaha yang lain, regulator diambil alih oleh pemerintah. Kemudian dalam perjalanan pemerintah membentuk yang namanya Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT gitu. Nah pada waktu pembebasan itu kita mulai tahun 2008. Karena tahun 2005 kita dimenangkan tender, tahun 2007 itu dilakukan namanya PPJT, itu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Secara fisik kita baru mulai kerja pada tahun 2008, mulai pembebasan. Kebetulan pada saat itu pembebasan tanah dilakukan oleh Badan Usaha ya, pada saat itu. Pada tahun 2012 seksi 1 selesai dioperasikan. Kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 di mana pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah. Sejak saat itulah semua pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah. Kita hanya menyiapkan dananya saja untuk mendukung program tersebut, kira-kira seperti itu. Jadi seksi 2 itu untuk pengadaan tanah dimulai tahun 2010 nih, untuk pengadaan tanah. Jadi butuh waktu yang cukup panjang, sampai tahun 2018 itu baru selesai untuk pengadaan tanah ya. Jadi cukup panjang, hampir 8 tahun. Kemudian setelah itu kita melakukan sisa pekerjaan konstruksi dan baru bisa dioperasikan seksi 2 itu tahun 2019, 2020. Seksi 2 ya, baru beroperasi. Ya cukup panjang lah, memang seksi 2 itu khusus banyak kendala yang kita alami karena memang di dalam rentang waktu tersebut terjadi beberapa regulasi perubahan atau penambahan regulasi ya. Intinya sih bagus untuk mempercepat pengadaan tanah. Sejak saat itu memang beberapa ruas jalan tol sudah mulai ditenderkan oleh pemerintah. Jadi hambatan selama pembangunannya apa Pak? Kalau pada waktu seksi 1 ya, seksi 1 itu kan memang dari Pemda itu langsung terlibat langsung. Jadi dulu ada namanya tim TPT dari Bina Marga, dari pemerintah, Direktorat Jenderal Bina Marga. Kemudian dilakukan oleh pembebasan oleh pemerintah setempat, di mana BPN dulu hanya sebagai sekretaris daripada pengadaan tersebut. Tetapi di dalam perjalanannya sejak tahun 2012, tim pembebasan tanah diambil alih oleh BPN. BPN sebagai lead. Nah, pada waktu itu memang BPN mungkin membutuhkan waktu ya, karena dia harus menjadi lead untuk seluruh pembangunan jalan tol di Indonesia, sehingga butuh waktu untuk pengadaan orangnya dan lain-lainnya. Memang butuh waktu lah. Di samping itu juga memang waktu seksi 2 itu banyak terjadi kendala di pengadaan tanah di Depok. Jadi Depok itu kan cukup strategis, di utaranya Jakarta, di belakangnya Bogor, di sebelah baratnya ada Tangerang, di sebelah timurnya ada Bekasi, kira-kira gitu. Memang ideal. Oleh karena itu, karena strategis, makanya pengadaan tanahnya juga cukup rumit ya. Tapi alhamdulillah sih sudah dioperasikan. Kalau kita kembali ke seksi 3, seksi 3 ini sebenarnya termasuk juga cepat. Karena kita baru mulai mengadakan pengadaan tanah itu di awal tahun 2021 ya. Jadi butuh waktu untuk seksi 3 dioperasikan tuh pada tahun 2022 Desember cukup cepat tuh menurut saya ya. Dan seksi 3B juga sudah selesai bulan September kemarin sebenarnya ya. Tetapi secara konstruksi, tetapi setelah dilakukan uji layak fungsi dari beberapa lintas departemen,
kita mendapatkan sertifikat layak operasi dari kementerian itu pada tanggal 2 Oktober tahun 2022. Penghematan waktunya sekarang seperti apa Pak? Kabarnya dari Bogor Jakarta dengan tol Cijago bisa 45 menit saja. Kalau kita dari Bogor mau ke arah bandara atau kita dari arah Bogor mau ke arah Jakarta, itu dibutuhkan waktu ya kurang lebih 40 sampai 45 menit, kira-kira seperti itu. Tetapi sekarang menjadi pertanyaannya adalah masyarakat banyak yang menanyakan kepada kami karena intinya mereka ingin cepat-cepat dioperasikan. Apa betul memang 45 menit itu dibutuhkan waktunya, kira-kira seperti itu. Pengen pembuktian gitu ya Untuk Pak? pembuktian, betul. Bapak juga sempat bilang gitu kalau misalnya dari Cinere ke bandara 15 menit cukup Pak? Ya sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau dari Cinere ya, itu langsung dia kalau bisa langsung cuma sebentar. Dari Cinere sampai 15 sampai 20 menit lah kurang lebih. Baik Pak, dengan beroperasinya tol Cijago secara penuh begitu, tol Cijago ini terkoneksi dengan jaringan tol mana saja? Kalau dari sebelah barat dari Soekarno-Hatta ke Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere. Kemudian kami dari Cinere sampai di Jagorawi atau Cimanggis. Kemudian Cimanggis ke arah Cibitung. Kemudian Cibitung langsung lari ke pelabuhan ya, Cilincing, Cibatung Cilincing. Ya, untuk mengurangi kepadatan di daerah mana saja sih Pak sebenarnya kalau untuk tol Cijago ini sendiri? Kalau kita lihat memang di jaringan JOR 1 ya, itu kan sudah cukup padat. Jadi di jam-jam sibuk dulu pagi dan sore itu kemacetan terjadi. Kalau sekarang hampir setiap saat kayaknya. Jadi kalau bisa dikatakan vehicle ratio itu mendekati 1. Bahkan pada jam-jam tertentu orang sudah menggunakan bahu jalan. Kalau kalau sudah menggunakan bahu jalan berarti vehicle ratio sudah di atas 1 dan itu tidak dibolehkan sebenarnya untuk jalan tol. Jadi 0,8-nya sudah cukup padat sebenarnya. Berarti sudah kelebihan kapasitas Iya. ya Pak? Jadi harapan kita kalau untuk mengurangi kepadatan JOR 1, JOR 2 ini segera difungsikan. Mestinya seperti itu. Oke baik Pak. Sekarang kan sudah beroperasi 1 sampai 3A begitu ya Pak. Tarifnya seperti apa Pak? Dengan peroperasian 3B apakah tarifnya akan sama seperti sebelumnya? Jadi untuk 3A sebenarnya masyarakat di sini sudah menggunakan jalan tol tersebut tanpa tarif. Jadi kalau dia bayar tarif 9.000 sekarang ini itu hanya dari Cimanggis sampai Krukut sampai Jakarta cuma 9.000. Jadi 3A itu tidak bertarif. Jadi jalan tol seksi 3A itu dari Krukut sampai Kukusan atau Kukusan sampai Krukut sepanjang 3,2 kilo sebenarnya tanpa tarif sekarang nih. Sudah hampir setahun. Sudah hampir setahun. Mudah-mudahan dengan selesai 3B dan dioperasikan seksi 3B dan satu ruas kelurahan dioperasikan ya sudah bertarif. Sehingga masyarakat bisa segera menggunakan. Dengan peroperasian 3B, apakah tarifnya akan sama dengan ruas sebelumnya yang sudah beroperasi begitu Pak, atau akan ada penyesuaian? Pasti ada perubahan kan. Kalau dulu kan seksi 1 dan 2 karena kita sistem terbuka bertarif 9.000. Tentunya dengan ada penambahan sampai 5,5 kilometer ada perubahan. Itu tentunya ranahnya ada di BPJT nanti besaran tarifnya. Oke baik, kita tunggu sama-sama pengumumannya begitu ya Pak. Oke, dengan pengoperasian 1 sampai 3A ini volume lalu lintasnya seperti apa Pak? Sudah sesuai ekspektasi belum? Ada penambahan volume lalu lintas ya. Pada waktu seksi 1 2 itu rata-rata sekitar 50 ribuan lah ya. Sekarang dengan dibukanya seksi 3A dari Kukusan sampai Krukut itu sekitar 84 ribu sekarang rata-rata ya. Bahkan kalau Sabtu Minggu itu bisa mencapai 100 ribu, 104 ribu kurang lebih. Jadi tapi secara rata 84 ribu lah. Sudah sesuai ekspektasi Pak? Ya mendekati. Karena kan dengan mundurnya seksi 2 selama 10 tahun tentu ada pendapatan yang hilang ya sebenarnya. Tetapi kita sebagai badan usaha, sebagai mitra dari pemerintah, kita mengertilah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kesusahan yang dilakukan oleh pemerintah, kita ikut merasakan seperti itu. Oke Pak, ngomong-ngomong boleh dikasih tahu Pak nilai investasinya berapa Pak? Kalau sampai 3B kurang lebih 3,7 triliun. Baik Pak, keluhan yang sama juga kami dengar Pak dari warga sekitar, warga Depok dan sekitarnya begitu yang ingin menggunakan jalan tol Cijago, terutama mereka yang ikut pembebasan lahan begitu. Kira-kira memang kapan sih Pak akan beroperasi tol Cijago secara penuh begitu? Iya. Benar Mbak Mira, jadi memang kami mendapat hal yang serupa dari masyarakat. Wali kota pernah menelpon kami, begitu juga dari kepolisian dan kodim setempat. Kenapa pada waktu pengadaan tanah itu secara masif ya, itu melibatkan
kementerian, misalkan Marves, bahkan mereka menurunkan tim di lapangan untuk pengadaan tanah, begitu juga dari KSP untuk percepatan. Ya, kita tahu KSP itu luar biasa. Kemudian dari KPPIP, ya, kemudian juga BPN dan lintas kementerian seperti Kementerian Agama itu ikut membantu mempercepat proses ini. Memang masyarakat menanyakan, kenapa kami sudah ikut mendukung program pemerintah dengan merelakan tanah kami dibebaskan, bahkan dulu kami harus dalam waktu dekat mencari penggantinya segala macam, tapi kenapa sudah jadi di depan mata kami kok jalan tol tidak segera dioperasikan gitu. Kira-kira keluhannya sama sebenarnya. Ya kami balik lagi bahwa sebenarnya ini adalah kewenangan dari Badan Pengatur Jalan Tol. Walaupun izin operasi sudah keluar dari Kementerian PU, dari Menteri PU, tetapi otoritas yang membolehkan ini dioperasikan adalah dari BPJT itu sendiri. Jadi gitu. kita semua masih sama-sama menunggu. Kita ya, Pak? masih menunggu dari BPJT, kira-kira gitu Mbak Mira. Sekarang mendekati momen Nataru begitu Pak. Dengan adanya momen ini apakah tol Cijago mungkin akan dioperasikan secara terbatas dulu mungkin? Kalau dari kami mestinya secepatnya dioperasikan. Karena kebutuhan untuk Nataru kan seperti yang kami alami pada tahun 2022 kemarin kan kita percepatan itu. Dan itu berhasil menaikkan volume lahan itu sampai 20 sampai 30 ribu. Harusnya ini juga segera dioperasikan gitu, ya kan? Jadi JOR ini berfungsi deh dari mulai timur sampai Suta gitu. Jadi kebutuhan untuk ke bandara kan penting sekali. Kita harus membantu itu. Harusnya pemerintah juga cukup tanggap nih bagaimana percepatan itu harus dilakukan. Seperti halnya pada waktu mereka mengadakan pengadaan tanah, kira-kira seperti itu. Kembali lagi ke situ ya Pak. Iya. Iya Pak, kita harapkan sama-sama semoga tol Cijago sempat beroperasi dan bisa memberikan alternatif jalan begitu ya Pak bagi warga Depok, Bogor dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih Pak Hilman Muksin, Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya telah bergabung bersama CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu Pak untuk Anda. Terima kasih sama-sama Iya, Mbak Mira Pak, ya. Semoga cepat dioperasikan. Amin dan ya, kita doakan bisa- sama-sama. iya, Oke. bisa membantu arus lalu lintas. dari Iya, sekitar. betul sekali. Baik, Oke. terima kasih. Pak. Sama-sama, terima kasih. Ya pemirsa, beroperasinya tol baru pasti memberikan kabar baik karena akan memberikan alternatif jalan bagi masyarakat di sekitarnya yang sebelumnya mungkin melewati jalan arteri yang sudah macet maupun jalan tol-tol existing yang sudah macet. Kami berharap pemirsa dengan beroperasinya tol Cijago terutama di ruas 3B ini akan semakin memperlancar arus barang dan jasa di kawasan Jakarta, Bogor, Depok dan sekitarnya. Dari Cinere, Jawa Barat, Mira Rahmalia, Angga Yosua, CNBC Indonesia.